Bagaimana kalau orang yang kamu anggap jahat ternyata cuma manusia yang terlalu sering dikhianati? Di serial Naruto Shippuden, banyak orang melihat Nagato, Konan, dan Yahiko sebagai ancaman, tapi sedikit yang benar-benar paham bahwa mereka bukan lahir sebagai penjahat. Mereka dibentuk oleh perang, kehilangan, fitnah, adu domba, dan dunia yang tidak pernah adil kepada mereka. Mereka bertiga hanyalah anak-anak yatim dari Amegakure, anak-anak kecil yang hidup di tengah perang, kelaparan, dan kematian. Nagato kehilangan kedua orang tuanya di depan matanya sendiri. Konan tumbuh tanpa perlindungan, tanpa rasa aman. Yahiko bahkan sejak kecil sudah belajar bahwa dunia ini tidak memberi makan orang yang lemah. Mereka tidak punya rumah yang layak, tidak punya masa kecil yang utuh, tidak punya orang dewasa yang benar-benar melindungi mereka. Dan ini pahit, karena kadang dalam hidup nyata juga begitu. Ada orang yang kelihatannya keras, dingin, atau berubah jahat, padahal sebenarnya mereka cuma terlalu lama hidup dalam luka yang tidak pernah sembuh. Yang paling menyakitkan adalah mereka sebenarnya pernah punya mimpi yang sangat indah. Yahiko ingin menciptakan perdamaian, Nagato ingin dunia berhenti menangis, Konan hanya ingin tetap bersama orang-orang yang ia sayangi. Mereka bahkan membentuk harapan. Mereka percaya bahwa dunia bisa berubah. Mereka percaya bahwa kebaikan masih mungkin menang. Tapi apa yang terjadi? Mereka diadu domba, mereka dijebak, mereka dipaksa memilih antara cinta, persahabatan, atau kehancuran. Dan puncaknya adalah ketika Yahiko harus mati di hadapan Nagato dan Konan. Di titik itulah, bukan cinta, bukan cuma tubuh Yahiko yang jatuh, tapi juga harapan Nagato terhadap dunia. Begitulah hidup kadang menghancurkan manusia, bukan dengan satu pukulan besar, tapi dengan serangkaian kehilangan yang datang terus-menerus. Banyak orang bilang Pain itu jahat, tapi kenyataannya, Nagato bukan sekedar jahat, dia patah. Dia pernah jadi anak baik, dia pernah percaya pada perdamaian. Tapi saat dunia terus menunjukkan pengkhianatan, kematian, dan kemunafikan, akhirnya dia memilih jalan yang salah demi tujuan yang benar. Dan ini pelajaran yang sangat nyata. Tidak semua orang tersesat itu bodoh. Kadang mereka cuma terlalu lama disakiti sampai hati mereka berubah arah. Hari ini juga sama. Banyak orang yang hancur bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka ditinggalkan saat paling butuh ditemani. Ada yang berubah dingin karena sering dikhianati. Ada yang keras karena terlalu sering diremehkan. Ada yang menjauh dari kebaikan karena terlalu lama hidup dalam fitnah, adu domba, dan luka batin. Kadang yang paling berbahaya bukan musuh yang menyerang dari depan, tapi orang yang merusak hati kita pelan-pelan dari dekat. Dalam Islam kita diajarkan bahwa ujian bisa mengubah manusia, tapi imanlah yang menjaga agar luka tidak mengubah kita menjadi zalim. Karena tidak semua rasa sakit boleh dibalas dengan kebencian. Tidak semua pengkhianatan harus membuat kita kehilangan arah. Nagato, Konan, dan Yahiko mengajarkan satu hal, kalau hati tidak dijaga dengan kebenaran, maka luka bisa berubah menjadi kebinasaan. Maka, kalau hari ini kamu sedang disakiti, difitnah, ditinggalkan, atau diadu domba, jangan biarkan